Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Melaninda Diatri dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang saya tahu mengenai etika dan filsafat ilmu komunikasi. Sebelumnya ini saya dari Prodi Ilmu Komunikasi NBM 22410232. Untuk yang pertama itu sedikit menjelaskan mengenai pengertian filsafat di bab pertama. Dari filsafat sendiri, filsafat itu merupakan ilmu murni, ilmu yang belum ada, ilmu yang ada pertama kali, yang saya tangkap seperti itu. Nah, kemudian filsafat itu dari Yunani, berasal dari Yunani, yaitu yang artinya filosofia, ya. Nah, filosofia itu dua kata dari philos dan sophia. Philos itu artinya cinta, sedangkan sophia itu artinya kebijaksanaan. Seperti itu. Kemudian dari filosofi ini ada beberapa filsuf. Yang saya tahu itu ada 12 filsuf dari buku yang saya dapat itu ada 12. Nah, saya akan menyebutkan hanya beberapa karena saya tidak begitu hafal, ya, karena namanya sangat susah. Itu yang pertama ada Plato, Aristoteles, kemudian ada Sir Francis Bacon, ya. Kemudian yang ada Immanuel Kant. Terus ada banyak lagi. Yang saya tahu itu totalnya ada 12 tuh. Nah, kemudian filsafat itu juga ada sejarahnya. Nah, para filsuf ini tadi menjadikan 4 tragedi besar, yaitu yang pertama Yunani, filsafat Yunani, filsafat Cina, filsafat agama Islam, kemudian filsafat Barat. Yang saya tangkap itu yang membedakan, ya, menurut saya, kalau filsafat agama itu ya berkaitan dengan agama Islam gitu. Menurut saya juga, kalau menurut pemikiran saya, kalau orang yang terlalu memahami filsafat, atau mungkin dia tidak terlalu memahami filsafat, itu bisa jadi dia itu meragukan adanya Tuhan. Itu yang saya tangkap seperti itu. Ada juga masalah-masalah dasar filsafat, itu ada 4. Itu yang pertama ada logika sebagai landasan penalaran. Nah, yang kedua itu ada epistemologi sebagai landasan pengetahuan, dan juga metafisika sebagai landasan memahami hakikat, dan keempat ada metode filsafat. Nah, untuk bab yang kedua itu ada kebenaran, etika, dan filsafat komunikasi. Kebenaran sendiri itu kan berarti benar gitu. Benar itu berarti tidak bohong, atau sesungguhnya, atau sungguh-sungguh, atau juga demikian adanya. Jadi benar gitu. Kebenaran non ilmiah dan kebenaran ilmiah. Nah, kalau kan udah jelas ya kalau ilmiah dan non ilmiah. Berarti kalau yang ilmiah itu berkaitan dengan pengetahuan. Kalau pendekatan secara non ilmiah, kebenaran secara
non ilmiah itu bisa jadi melalui insting. Jadi sesuatu yang tidak berkaitan dengan penelitian seperti itu. Contohnya itu kebenaran karena kebetulan, terus karena akal sehat, karena agama dan wahyu. Nah, kebenaran itu mencakup 4 aspek. Nah, mencakup 4 aspek. Yang pertama itu objek materi, kemudian objek formal, metode, dan sistem. Objek materi itu filsafat yang mempelajari sesuatu yang ada. Kemudian kalau objek formal itu kebenaran ilmu pengetahuan, filsafat yang bersifat metafisika, jadi berkaitan dengan pengetahuan juga sih. Terus metode itu lebih terarah, kemudian sistem itu adalah dialektis itu. Nah, jadi itu sedikit yang saya tahu mengenai filsafat. Sebenarnya mempelajari filsafat itu menyenangkan, tetapi saya tidak begitu mendalami mengenai filsafat, jadi saya tidak tahu. Demikian. Nah, untuk kasus dari kebenaran etika dan filsafat itu ada kasusnya Dwi Hartanto. Dia itu adalah filsuf, dia itu berada di luar negeri, tapi dia itu memberikan berita bohong.